Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titina Devio, D1A11825. Saya berasal dari Universitas Bengkulu, jurusan hukum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hukum kepalitan. Yang pertama itu ada pengertian pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Kepalitan adalah situ umum atau semua kekayaan debitur palit yang pengurusan dan pembesarannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Ada dasar hukum yaitu KUHP Perdata, khususnya pasal 1131 sampai 1132 KUHP Perdata, dan KUHP Perdata pasal 1135, khususnya dalam Undang-Undang 37 tahun 2004 tentang kepalitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, undang-undang terkait PT, hak tanggungan, fidusia, pasar modal, perbankan, BUMN, dan lain-lain. Tujuan Undang-Undang Kepalitan yang pertama, memberikan forum kolektif untuk memilih hak-hak dari berbagai penagih terhadap aset debitur yang tidak mencukupi untuk membayar utangnya. Yang kedua, menjamin pembagian yang sama dan seimbang terhadap harta debitur sesuai dengan asas pari passu. Yang ketiga, mencegah agarnya debitur tidak melakukan tindakan yang merugikan para kreditur. Yang keempat, melindungi kreditur konsumen untuk memperoleh hak mereka. Yang kelima, memberikan kesempatan pada debitur dan para krediturnya untuk melakukan restrukturisinya untuk debitur. Yang keenam, memberikan perlindungan pada debitur yang bertindak baik. Selanjutnya itu ada fungsi undang-undang palitan. Yang pertama, mengatur tingkah, prioritas, dan urutan masing-masing piutang kreditur. Yang kedua, mengatur tata cara agar seorang debitur dapat dinyatakan palit. Yang ketiga, mengatur bagaimana tata cara menentukan kebenaran adanya piutang kreditur. Yang keempat, mengatur sahnya piutang atau tagihan kreditur. Yang kelima, mengatur tata cara pencontohan verifikasi dari tagihan kreditur. Yang keenam, mengatur bagaimana tata cara membagi penjualan harta kekayaan debitur sesuai prioritas dan urutan masing-masing kreditur. Selanjutnya, mengatur tata cara perdamaian yang ditempuh oleh debitur dengan para kreditur sebelum dan sesudah pernyataan palit. Syarat-syarat untuk dinyatakan palit, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas setidaknya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan palit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan satu atau lebih kreditornya. Syarat untuk debitur dapat dinyatakan palit yaitu ada 7. Yang pertama, adanya utang. Yang kedua, minimal satu dari utang sudah jatuh tempo. Yang ketiga, minimal satu dari utang dapat ditagih. Yang keempat, adanya debitor. Yang kelima, adanya kreditor. Yang keenam, kreditor lebih dari satu. Yang terakhir, pernyataan palit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan pengadilan niaga. Pihak-pihak yang dapat mengajukan kepalitan. Yang pertama, debitur sendiri. Yang kedua, seorang atau beberapa orang kreditor, pasal 2 ayat 1. Yang kedua, kejaksaan demi kepentingan umum, pasal 2 ayat 2. Yang keempat, Bank Indonesia dalam hal menyangkut debitor yang merupakan bank
Pasal 1 ayat 3. Yang kelima, Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal debitor merupakan perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian pasal 2 ayat 4. Yang keenam, Menteri Keuangan dalam hal debitur perusahaan, asuransi, dana pensiun atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik pasal 2 ayat 5. Pihak-pihak yang dapat dinyatakan valid yaitu yang pertama, orang perorangan baik laki-laki maupun perempuan, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Yang kedua, perserikatan atau perkumpulan yang bukan badan hukum seperti macap, firma, berkumpul, komanditer. Yang ketiga, perseroan atau perkumpulan yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas, PT, koperasi dan yayasan. Baiklah, terima kasih.